Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sobat Cerita. Selamat datang di Aku Sedang Bercerita. Tempat kisah yang menyentuh, menggugah rasa, dan kadang menyisakan tanda tanya di hati. Sebelum cerita dimulai, absen dulu yuk. Kamu dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Nah, selamat menikmati ceritanya. Namaku Mila. Usiaku 34 tahun. Dan aku sudah terbiasa nyetir sendirian di malam buta. Di Banyuwangi, orang bilang perempuan gak cocok jadi kurir, apalagi yang sering keluar masuk jalur ekspedisi ke pelosok. Tapi aku gak peduli. Ibu butuh obat tiap minggu, dan gaji sebagai kurir satu Satania yang bisa kubayar tepat waktu, tanpa harus minta izin ke siapa-siapa. Malam ini, seperti biasa, aku mengantar paket ke Tegal Limo, daerah perbukitan di barat daya, dekat pinggiran Alas Purwo. Jalannya sempit, gelap, dan jarang lampu. Tapi aku hafal tiap tikungan. Paling enggak, itu yang kupikir. Hujan gerimis sejak sore bikin jalanan licin. Aku menyalakan lampu senja. Lagu lawas Didi Kempot diputer pelan di radio biar nggak ngantuk. Jam menunjukkan jam 22:17 saat GPS-ku tiba-tiba error. Rute tidak ditemukan, tulis layar kecil itu. Aneh, aku lewat sini tiap minggu. Kusuruh mobil pelan-pelan. Kabut mulai turun, tipis, tapi cukup bikin jarak pandang pendek. Dan di tengah lengkungan jalan, di bawah pohon terembesi besar yang rantingnya melipat seperti tangan tua, aku melihat dia, seorang perempuan, berdiri di pinggir jalan. Rambutnya tergerai, bajunya compang-camping, warna kainnya pudar, seperti baru keluar dari air sungai. Dia nggak melambai, cuma menatap. Instingku bilang, jangan berhenti. Tapi hati kecilku yang selalu keras kepala berbisik, dia sendirian. Di tempat begini, malam-malam, aku berhenti. Menurunkan kaca jendela, udara malam menusuk, lebih dingin dari biasanya. Mau kemana mbak? Tanyaku. Dia nggak menjawab, cuma menunjuk ke depan arah Alas Purwo. Numpang anterin, pulang, katanya pelan. Suaranya serak, seperti belum bicara berhari-hari. Aku ragu, tapi nggak tega. Naiklah. Dia masuk tanpa suara. Aku merinding, bukan karena takut, tapi karena dinginnya bukan dingin manusia. Seperti kain basah yang baru diangkat dari sumur tua. Kumasukkan gigi mobil, tekan gas pelan, tapi mesin tiba-tiba mati. Sekali, 2 kali, 3 kali ku coba starter nggak nyala. Ini jalannya salah, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Salah? Gimana? Dia menunjuk jalan setapak di sisi kiri yang bahkan nggak kelihatan di peta. Ikut aku ingin protes. Tapi mataku menangkap sesuatu. Di lengan bajunya ada noda hitam, seperti bekas terbakar. Dan di saat yang sama, lampu mobilku padam total. Aku tarik napas. Ya udah, ayo jalan. Aku nggak tahu kemana kami pergi. Yang ku tahu, malam ini bukan malam biasa lagi. Kulangkahkan kaki mengikuti perempuan itu. Tanah basah menyedot sol sepatuku, berdecit pelan di antara desau daun dan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti. Aneh, biasanya hutan malam itu ramai, tapi sekarang sunyi seperti ditelan. Dia berjalan tanpa suara, seperti bayangan. Aku nyaris nggak dengar langkahnya. Sesekali kulirik ke belakang mobilku, udah nggak kelihatan. Kabut makan segalanya. Namamu siapa? Tanyaku. Coba pecah keheningan. Dia diam, terus jalan. Rumahmu jauh dari sini? Masih diam. Aku mulai kesal. Tapi lebih dari itu, aku takut. Bukan takut pada hantu. Di Banyuwangi, kami diajari sejak kecil, yang perlu ditakuti bukan roh, tapi niat jahat manusia. Tapi perempuan ini, niatnya nggak jelas. Aku cuma bisa berharap dia nggak bermaksud buruk. Setelah sekitar 20 menit berjalan, dia berhenti di depan sebuah gubuk kecil
yang nyaris tertutup semak. Di depannya, ada tumpukan batu berlumut tanda sanggar kecil, tempat orang tua dulu meninggalkan sesajen buat penunggu hutan. Ini bukan jalan pulang, gumamku. Dia menoleh. Matanya kosong, tapi dalam, seperti sumur yang gak ada dasarnya. Kamu pernah lihat api yang gak bisa dipadamkan? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Api itu masih nyala di dalam. Sebelum sempat kubalas, dia berjalan lagi lebih cepat. Aku terpaksa mengejar. Jalannya mulai menanjak. Pohon-pohon jati dan aren tumbuh rapat. Atap daunnya menutupi bulan. Dunia jadi hitam pekat. Aku mengeluarkan ponsel. Sinyal 0, baterai 12%. Lampu senter kuhidupkan. Sinar kuning itu menyentuh punggungnya dan aku terkejut. Bajunya basah. Tapi nggak mungkin. Hujan udah berhenti sejak lama. Lalu di kejauhan kulihat cahaya redup seperti dari jendela rumah. Kita hampir sampai, katanya. Suaranya lebih parau. Aku ingin kabur, tapi kaki ini seperti punya kehendak sendiri. Mungkin karena rasa bersalah, karena selama ini aku cuma lewat. Gak pernah bener-bener melihat orang-orang seperti dia, janda, miskin, dipinggirkan. Ketika kami tiba di depan rumah itu, napasku tertahan. Rumahnya hangus, atap ambruk, dinding kayu jadi arang, tapi masih berdiri seperti menolak tumbang. Di ambang pintu yang tinggal separuh, dia berhenti. Ini rumahku. Aku menelan ludah. Kapan kebakarannya? Waktu semua orang sibuk nonton wayang kulit di balai desa, katanya pelan. Aku sendirian. Listrik korsleting. Api naik cepat. Aku nggak sempat bawa apa-apa. Lalu dia berbalik, menatapku, termasuk anakku. Jantungku berhenti sejenak. Sebelum sempat kukatakan apa-apa, dia menghilang, bukan berlari, bukan berjalan. Hanya lenyap, seperti asap yang ditiup angin. Aku berdiri gemetar di depan reruntuhan itu. Bau arang masih menyengat. Padahal kebakaran itu pasti udah lama. Dan di atas tumpukan kayu hangus, tergeletak sesuatu. Selembar foto lusuh. Seorang perempuan muda tersenyum, memeluk anak kecil. Di belakangnya, tulisan tangan memudar. Untuk Sari dan Bintang. Dari ayah, aku menggenggam foto itu. Dingin. Tapi kali ini, dinginnya nggak bikin merinding. Dinginnya bikin sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku nggak cuma nyasar di hutan. Aku nyasar di luka yang nggak pernah sembuh. Aku duduk di atas batu besar dekat reruntuhan itu. Gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa bersalah yang tiba-tiba datang, seperti ombak Selat Bali pasang. Foto itu kugenggam erat. Sari, itu namanya, dan anak kecil di pelukannya Bintang. Aku tahu panti asuhan di Banyuwangi yang sering kulewati. Namanya Yayasan Bintang Harapan. Aku bahkan pernah melihat anak-anak kecil mengintip dari jendela saat aku antar paket ke kantor desa sebelah. Tapi aku cuma lewat, nggak pernah berhenti, nggak pernah tanya. Kini, wajah Bintang di foto itu, matanya besar. Pipinya tembem seperti menatapku dengan pertanyaan. Kenapa kamu nggak peduli? Aku bangkit, menyimpan foto di saku dada, lalu berjalan menjauh dari reruntuhan. Kabut mulai menipis, langit di timur memerah perlahan. Fajar hampir tiba. Aneh rasanya, aku berjalan semalaman. Tapi waktu seperti berputar pelan. Saat akhirnya kulihat jalan aspal lagi, mobilku masih di tempat semula. Mesin mati, tapi kali ini, begitu kumasukkan kunci dan kutekan starter mesin hidup. Langsung, tanpa batuk, tanpa mesin tergagap, aku pulang tanpa suara. Di rumah, ibuku sudah bangun. Kemana aja nak? Aku khawatir. Tersesat ma, jawabku. Suaraku serak, tapi ketemu jalan pulang. Ibu tersenyum. Nggak tanya lebih. Dia tahu aku nggak pernah bohong soal kerjaan. Tapi sepanjang hari itu,
Pikiranku nggak bisa lepas dari Sari. Siangnya, setelah mengantar paket terakhir, aku mampir ke warung Mbok Surti nenek yang jualan kopi dekat balai desa. Dia paling tahu gosip lama di kampung. Mbak Sari, Mbok Surti menatapku heran. Waduh, itu udah lama banget. 5 tahun lebih. Rumahnya kebakaran pas musim kemarau. Anaknya, entah, dikirim ke panti asuhan di kota. Gak ada yang mau rawat, katanya. Ibunya pembawa sial. Suaminya mati kecelakaan. Rumahnya kebakar. Terus ngomong sendiri, ya, orang kampung takut. Aku menunduk. Di kampung kecil seperti ini, stigma lebih tajam daripada pisau. Tapi Sari itu baik. Loh, sambung Mbok Surti pelan. Dulu sering bantu aku angkat kayu bakar. Cuma dia nggak punya siapa-siapa. Aku pulang dengan hati berat. Di kamar, ku buka foto itu lagi. Di baliknya ada tulisan tangan yang hampir pudar. Untuk bintang kalau ibu nggak bisa jemput, cari rumah yang punya bunga melati di depannya. Disitulah ibu tunggu. Bunga melati. Aku ingat di depan panti asuhan Bintang Harapan, ada rumpun melati yang selalu dipangkas rapi. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecil. Alamat tujuan Sari, Panti Asuhan Bintang Harapan, JL, Raya Rogojampi, Banyuwangi. Bukan sebagai kurir, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mau melihat. Aku minta cuti 2 hari pertama kalinya sejak jadi kurir. Bos protes. Tapi aku bilang, ini urusan keluarga. Dalam hati, aku tahu, ini memang urusan keluarga, bukan keluargaku. Tapi keluarga yang dunia biarkan terpecah. Pagi itu, aku berdiri di depan panti asuhan Bintang Harapan. Gerbangnya sederhana, cat hijaunya mengelupas. Tapi di sepanjang pagar, bunga melati mekar putih, harum, dan sunyi. Seorang perempuan separuh baya menyambutku. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya cari informasi tentang Bintang, anak yang dulu di sini. Sekitar 5 tahun lalu, wajahnya berubah. Bintang, anak Sari, aku mengangguk. Terkejut dia ingat. Iya, dia diadopsi, keluarga dari Surabaya. Baik rajin menengok, bahkan bawa laporan sekolah tiap semester. Dia menatapku penasaran. Kenapa tanya? Keluarga jauhnya. Bukan, jawabku pelan. Cuma merasa perlu tahu. Dia mengajakku masuk di ruang arsip kecil. Dia menunjukkan buku catatan tebal. Di halaman bertanggal 5 tahun lalu, tertulis, Bintang usia 3 tahun, diterima 12 Maret, diadopsi 30 Uli oleh keluarga Wijaya, Surabaya. Alasan, ibu meninggal dalam kebakaran rumah, tidak ada keluarga terdekat, meninggal. Kata itu menusuk. Tapi aku tahu Sari belum pergi. Dia masih di sana, di antara kabut alas purwo, menunggu anaknya pulang ke rumah yang sudah jadi abu. Boleh saya tahu alamat keluarga Wijaya? Tanyaku. Suara bergetar. Pengurus itu ragu. Tapi setelah kujelaskan dengan jujur soal foto, soal mimpi buruk, soal rasa bersalah yang gak bisa kubawa tidur, dia akhirnya memberi nomor telepon dan alamat umum. Jangan gegabah, Mbak. Anak itu sekarang bahagia, jangan ganggu. Tapi apa arti bahagia kalau dia nggak tahu dari mana dia berasal? Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap ponsel. Nomor itu kusimpan, tapi belum kutekan. Aku bayangkan Bintang sekarang remaja duduk di kamar mewah, makan nasi dengan sendok perak, sementara ibunya terbakar sendirian di gubuk tanpa listrik yang layak. Di Banyuwangi, kami percaya roh yang mati dalam kesedihan nggak bisa tenang. Mereka jadi lelembut, gentayangan, menunggu ada yang mengakui keberadaan mereka. Sari bukan hantu yang ingin menakutiku. Dia hanya ingin anaknya tahu, ibu tetap di sini, ibu tetap mencintaimu. Dan mungkin aku satu-satunya yang bisa menyampaikannya. Keesokan pagi, aku isi tangki mobil sampai penuh. Pasang GPS tujuan Surabaya. Ibu bertanya,
Kerjaan jauh, bukan Ma? Jawabku sambil menyalakan mesin. Ini jalan pulang, buat orang lain. Aku nggak tahu apa yang akan kulakukan di sana. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan lagi soal mengantar paket. Ini soal mengantar kebenaran. Surabaya terasa asing ramai, cepat, penuh gedung yang menatap langit, seperti tak peduli pada bumi. Aku parkir di depan rumah keluarga Wijaya. Pagar tinggi, kamera pengintai, taman rapi, dengan rumput yang kelihatan belum pernah diinjak anak kecil. Seorang pembantu membukakan pintu. Ada keperluan, Mbak? Aku menelan gugup. Saya ingin bertemu Nisa, Bintang. Dia mengerutkan dahi, lalu masuk. Tak lama, seorang remaja muncul tinggi. Rambut diwarnai coklat muda, memakai kaos band asing dan celana jeans ketat, tapi matanya sama persis seperti di foto. Besar, bingung, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, tapi lupa bentuknya. "Kamu siapa?" tanyanya. Suara datar. "Namaku Mila. Aku dari Banyuwangi." Aku mengeluarkan foto Sari dari saku. "Aku ketemu ini di reruntuhan rumah ibumu." Matanya langsung membesar. "Ibuku meninggal waktu aku bayi." "Aku nggak tahu apa-apa. Tapi kamu tahu namamu asli, kan Bintang?" Dia diam, lalu menarik napas dalam. "Masuklah." Di kamarnya dinding penuh poster, rak buku berdebu, dan boneka beruang yang kelihatan belum pernah dipeluk dia, duduk di tepi tempat tidur, memegang foto itu dengan tangan gemetar. "Dia cantik," bisiknya. "Ibuku nggak pernah cerita soal ini, cuma bilang aku yatim piatu, diadopsi karena kasihan." Suaranya bergetar. "Mereka baik, tapi kayaknya aku cuma tambahan." Aku duduk di lantai, bersandar pada dipan. Di kampungku, orang percaya kalau arwah nggak diakui, dia nggak bisa tenang. "Mungkin ibumu masih menunggu." Tiba-tiba, Nisa menangis. Bukan tangisan keras, tapi diam-diam seperti air yang lama tertahan di bendungan, akhirnya bocor. Kenapa nggak ada yang bilang? Kenapa aku dikasih nama baru, dikasih hidup baru? Tapi asal-usulku dihapus, aku nggak bisa jawab. Karena itu pertanyaan untuk dunia, untuk sistem yang menganggap anak miskin bisa diselamatkan asal diputus dari akarnya. Malam itu, aku menginap di rumah mereka atas permintaan Nisa. Sebelum tidur, dia berbisik, "Besok, kau mau bawa aku ke sana, ke rumah itu?" "Kalau kau siap," jawabku. Tengah malam, aku terbangun oleh suara halus di luar jendela. Aku buka gorden pelan di bawah pohon trembesi di halaman. Berdiri, sosok perempuan berbaju putih, compang-camping Sari. Dia menatapku, lalu menunjuk ke arah Nisa yang sedang tidur pulas. Matanya basah, tapi kali ini bukan karena api, karena harapan. Dan di kaca spion mobil yang terparkir di garasi, bayangannya tersenyum. Aku tahu, besok kami berdua akan pulang, bukan ke rumah yang utuh, tapi ke tempat cinta itu pertama kali ditanam. Perjalanan pulang ke Banyuwangi terasa lebih berat, bukan karena jarak, tapi karena beban yang kami bawa. Nisa duduk di kursi penumpang, memeluk foto ibunya seperti jimat. Dia nggak banyak bicara, cuma sesekali mengusap air mata yang diam-diam mengalir. "Kenapa ibuku tinggal di tempat begitu terpencil?" tanyanya tiba-tiba. Suara serak. "Karena di sanalah suaminya dimakamkan," jawabku pelan. "Di kampung, orang bilang kalau kau tinggalkan kuburan pasanganmu, jiwanya kesepian." Sari nggak mau itu terjadi. Nisa mengangguk, lalu menatap jendela. Aku selalu merasa ada yang kurang, kayak ada bagian diriku yang hilang, tapi nggak tahu bentuknya. Sekarang, aku tahu. Kami tiba di Alas Purwo saat senja. Langit jingga menyapu pohon-pohon jati, memberi kesan damai yang kontras dengan luka yang tersimpan di bawahnya. Warga awalnya enggan bicara, tapi ketika Nisa menunjukkan wajahnya mirip Sari,
seperti air dan bayangannya seorang lelaki tua, akhirnya buka suara. Pak Sumadi, mantan kepala dusun. Kebakaran itu bukan salah Sari, katanya. Suara berat oleh penyesalan. Listrik di kampung itu dipasang asal-asalan. Kabelnya telanjang, nempel di bambu basah. Kami udah lapor ke kantor desa berkali-kali, tapi jawabannya selalu, nanti saja, anggaran belum turun. Dia menunduk. Malam itu, semua orang di balai desa ada hiburan wayang. Sari nggak ikut. Dia bilang mau jaga rumah dan nyala lilin buat suaminya. Aku menoleh ke Nisa. Wajahnya pucat tapi tegak. Dia nggak marah. Dia mengerti. Kami berjalan ke reruntuhan rumah itu. Nisa menaruh bunga melati yang dibawanya dari Surabaya di atas tumpukan batu. Lalu dia berlutut. Ibu, aku di sini, bisiknya. Aku tahu ibu gak pernah pergi. Ibu cuma menunggu. Angin berhembus pelan, daun-daun berbisik, dan di kejauhan, seperti gema dari masa lalu, terdengar suara nyanyian pengantar tidur lagu daerah Banyuwangi yang dulu sering dinyanyikan ibu-ibu sebelum tidur. Aku menoleh ke mobil. Aneh, mesinnya tiba-tiba hidup sendiri. Lampu depan menyala, menyinari jalan pulang yang dulu gelap. Di kaca spion, sekilas kulihat sosok Sari berdiri di samping Nisa, tangan lembut menyentuh rambut anaknya, lalu lenyap seperti kabut yang disapu fajar. Hujan mulai turun. Ringan, tapi cukup membasahi tanah yang lama kering. Api lama sudah padam, tapi malam ini sesuatu yang lain menyala. Sebuah pengakuan, sebuah pengampunan, dan cinta yang akhirnya sampai meski terlambat. Aku kembali ke rutinitas, mengemudi, mengantar paket, menemani ibu minum obat. Tapi sesuatu berubah. Aku nggak lagi cuma melihat jalan sebagai rute pengiriman. Aku melihatnya sebagai tempat orang-orang hidup dan seringkali menderita diam-diam. Seminggu setelah pulang dari Alas Purwo, aku mampir ke panti asuhan Bintang Harapan. Bukan karena tugas, tapi karena hati. Kali ini, aku bawa nasi bungkus, buku cerita, dan sekantong permen kacang oleh-oleh sederhana dari warung ibuku. Anak-anak berlarian menyambut. Mata mereka berbinar. Bukan karena hadiah, tapi karena seseorang datang dan tinggal sebentar. Pengurus panti tersenyum. Kamu berubah, Mila. Mungkin aku baru sadar. Jawabku, bahwa nganterin paket nggak cukup kalau hati tetap dikunci. Di rumah, aku mulai menabung untuk sesuatu yang lebih. Bantuan kecil buat keluarga di pinggiran Alas Purwo, listrik layak, alat masak aman, buku buat anak-anak yang sekolah sambil jualan di pasar. Aku nggak bisa ubah sistem, tapi aku bisa jadi jembatan. Nisa tetap di Surabaya, tapi sekarang dia sering menelepon. Ceritanya berubah. Dulu dia bicara soal mall, teman sekolah, atau lagu terbaru. Sekarang dia tanya, ada yang bisa aku bantu buat panti? Atau aku mau belajar tari osing kamu. Tahu guru yang bisa ajar jarak jauh? Dia sedang mencari akarnya, dan itu indah. Suatu malam, ibuku bertanya sambil menatapku, memperbaiki lampu yang kedip-kedip. Kenapa kamu jadi sering senyum sendiri, nak? Aku berhenti sebentar, karena aku belajar dari Sarima bahwa cinta itu nggak mati meski rumahnya jadi abu, meski namanya dilupakan orang. Cinta tetap menunggu, dan kadang cukup dengan datang, lalu bilang, aku lihat kamu. Ibu mengusap pipiku. Kamu jadi seperti kakekmu. Dia dulu selalu bawa nasi ke orang yang rumahnya kebakar. Bilang, api bisa hanguskan kayu, tapi nggak boleh hanguskan rasa manusia. Aku tersenyum. Mungkin itu warisan keluargaku yang sesungguhnya bukan tanah, bukan uang, tapi keberanian untuk melihat yang tak terlihat. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis surat untuk Sari meski tahu dia nggak akan baca. Tapi aku percaya, di suatu tempat antara kabut dan doa, dia tahu. Terima kasih Mbak Sari. Karena kamu, aku nggak lagi cuma kurir yang lewat,
Aku jadi saksi, dan saksi itu punya tugas. Jangan biarkan dunia melupakan orang-orang seperti kamu. Di luar, angin berhembus lembut, daun melati di pekarangan bergetar, pelan seperti anggukan. Aku masih nyetir malam, masih melewati jalanan yang sama, melewati tikungan tajam dekat Alas Purwo, melewati warung kopi yang tutup jam 9, melewati panti asuhan yang kini punya taman bunga melati, baru hasil donasi kecil dari Carer yang dulu cuma lewat, sekarang berhenti sebentar buat senyum. Tapi sesuatu berubah. Aku gak lagi takut pada gelap, karena kini aku tahu yang paling gelap bukan malam di hutan, tapi ketika seseorang menangis sendirian dan dunia pura-pura gak dengar. Beberapa minggu lalu, Nisa datang lagi, kali ini sendirian. Dia bawa tanah dari kuburan ayahnya dan abu sisa rumah Sari, lalu dikuburkan bersama di bawah pohon sawo tua. Biarkan mereka utuh lagi, katanya. Aku cuma mengangguk, menahan tangis. Dia juga mulai les bahasa using, bahasa asli Banyuwangi, dan bilang mau jadi relawan pendidikan di desa. Kalau aku gak kenal ibu, mungkin aku juga jadi orang yang cuma lewat, katanya sambil tersenyum. Tapi sekarang, aku mau jadi jalan. Aku tersenyum balik. Sari mungkin gak bisa memeluk anaknya di dunia ini, tapi cintanya yang gigih, yang diam, yang tak terbakar akhirnya menemukan jalannya. Malam ini, hujan turun pelan-pelan. Lampu mobilku menyala terang, menerobos kabut yang mulai naik dari lembah. Di tikungan yang dulu membuatku tersesat, aku melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di bawah pohon, memeluk tas sekolah basah. Aku berhenti, turun dari mobil. Kusuruh dia naik. Kamu tinggal di mana? Di ujung jalan, Mbak, dekat sawah. Aku mengangguk. Nyala mesin pelan. Dalam diam, aku berharap semoga orang tuanya ada di rumah. Semoga dia nggak sendirian. Semoga dunia nggak lupa lagi. Dan saat aku melirik kaca spion sekilas, sangat sekilas kulihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di belakang mobil, melambaikan tangan, tenang, damai, sudah tak lagi menunggu. Aku menarik napas. Jalanan ini masih angker bagi yang tak mau melihat. Tapi bagiku, ini jalan pulang bukan ke rumah, tapi ke diriku yang sebenarnya. Aku masih nyetir malam, tapi sekarang kalau lihat bayangan di pinggir jalan, aku berhenti. Karena mungkin itu bukan hantu, tapi seseorang yang butuh dilihat. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau ceritanya menyentuh hatimu, meninggalkan rasa penasaran, atau justru mengingatkanmu pada seseorang, jangan simpan sendiri. Silakan tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan setelah mendengar kisah tadi. Atau mungkin kamu punya pengalaman serupa. Kami di sini ingin mendengarmu. Jika kamu belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan setiap cerita baru yang kami hadirkan setiap hari. Dan jika menurutmu cerita ini layak didengar oleh lebih banyak orang, bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh sedikit renungan hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hatimu selalu punya ruang untuk mendengar dan merasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Aku sedang bercerita.